bro, kembali lagi di channel Mas Anggu ya, channel yang membahas terkait dengan seputar modifikasi motor Jupiter Z1. Nah oke teman-teman semuanya, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan mereview part-part modifikasi yang terpasang di motor Jupiter Z1 saya ini teman-teman. Nah, manakala kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu saya sudah membuat video terkait dengan review part-part yang terpasang di motor Jupiter Z1 saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi part-part yang sudah terpasang di motor Jupiter Z1 saya ini, yang baru-baru ini sudah saya pasangkan teman-teman. Oke teman, berlama-lama kita langsung menuju kepada inti videonya. Let's go. Oke teman-teman semuanya, perlu diketahui sebelum kita memulai review part-part yang terpasang di motor Jupiter Z1 saya ini. Jadi kemarin saya melakukan perjalanan kurang lebih 1000 km dari Tangerang menuju Lumajang menuju rumah saya ini teman-teman, menggunakan motor Jupiter Z1 saya ini. Nah alhamdulillah tidak ada trouble, mungkin hanya trouble kecil ya. Ini misalnya kemarin saya mengalami ban bocor, selebihnya aman untuk mesin dan lain-lainnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai review part-part yang sudah terpasang di motor Jupiter Z1 saya ini teman-teman. Let's go. Nah untuk part yang pertama kita mulai dari atas atau kokpit terlebih dahulu teman-teman. Nah jadi untuk di area kokpit ini ada pembaruan yang sudah saya pasang di motor Jupiter Z1 saya ini teman-teman, yakni meliputi speedometer digital yang sudah saya videokan kemarin untuk review beserta pemasangannya di video-video sebelumnya. Jadi saya mendapatkan speedometer digital Jupiter Z1 ini kurang lebih dengan harga 450 ribuan teman-teman di Shopee. Oke, kemudian lanjut untuk di bagian atas masih sama, saya menggunakan handle atau master rem dari merek Moto1 teman-teman. Ini masih sama saya gunakan kurang lebih sudah 2 tahunan ini. Nah untuk kendalanya di master rem Moto1 ini saya sudah mengganti sealnya teman-teman. Nah, jadi kemarin itu ketika saya di Tangerang, di situ seal dari master rem ini akhirnya bocor. Nah untuk part substitusinya kalian bisa menggunakan seal dari master rem Honda Mega Pro ataupun CBR teman-teman. Nah itu kemarin sudah saya aplikasikan dan ternyata bisa teman-teman. Jadi jangan khawatir buat kalian yang mau membeli master rem Moto1 maupun KRS yang sejenis ini teman-teman. Kemudian untuk spionnya masih sama, saya menggunakan spion dari Yamaha Malaysia seperti yang banyak dipakai oleh teman-teman semuanya. Dan lanjut lagi di bagian kokpit, saya menggunakan holder HP merek GUP P30 masih sama. Ini tidak ada perubahan karena harga menentukan kualitas teman-teman. Dan sejauh ini saya puas menggunakan holder GUP P30 ini karena bahannya dari CNC dan kokoh teman-teman. Nah kemudian bergeser lagi di bagian headlamp. Di sini saya melakukan pembaruan teman-teman. Di sini saya mengganti headlamp dari Jupiter Z1 saya ini sudah full LED, yakni saya mengganti mereknya Zipat teman-teman. Nah, jadi untuk merek yang saya pakai ini adalah merek Zipat buatan Malaysia ya, setahu saya itu. Nah sini saya dapatkan dengan harga headlampnya sekitar 300 sampai 400-an kemarin itu, saya lupa. Untuk video pemasangan dan reviewnya ada pada video sebelumnya teman-teman. Nah, kemudian bergeser ke bagian bawahnya lagi, di situ saya memasang lampu sebutannya mata gaban ya teman-teman. Mungkin kalau di Indonesia itu adalah lampu DRL atau lampu kota. Nah di sini saya menggunakan merek Mutakin teman-teman. Mohon maaf, di sini saya menggunakan merek Mutakin. Untuk harganya kurang lebih 500 ribuan di Shopee. Untuk proses review dan pemasangannya sudah ada pada video sebelumnya. Nah kemudian melimpir lagi di bagian kaki-kaki. Di bagian kaki-kaki depan, untuk pertama velg saya masih menggunakan merek yang sama seperti tahun-tahun kemarin, yaitu merek Virosi. Untuk pemakaiannya kurang lebih aman, dan untuk kekuatannya saya berani jamin ini pelek nggak sampai 1 jutaan tapi kualitasnya oke. Karena di sini untuk spesifikasi dari pelek Virosi ini yakni palangnya 8 teman-teman. Nah, palang 8 ini otomatis
membuat daya tahan atau kekuatan peleknya itu semakin rigid ya teman-teman. Karena kemarin saya ketika touring dari sini, dari Lumajang menuju Tangerang itu menghantam lubang di Jalan Pantura teman-teman. Nah itu hanya geol, itu pun geolnya itu cuma sedikit dan dibetulkan sudah normal kembali teman-teman. Kemudian untuk kaki-kaki di bagian pengereman, untuk piringannya saya menggunakan merek KRS, masih sama, tidak saya upgrade. Untuk warnanya warna oranye seperti pada video ini. Nah kemudian untuk pengereman di sini saya menggunakan kaliper Nissin Samurai Brake dengan dikombinasikan gelang rem merek Red It teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian untuk shock depannya ini sebenarnya shock standar, hanya saya kasih itu logo emblem KYP teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian kaki-kaki bagian belakang, di sini saya sudah menggunakan shock breaker Red It GP untuk ukuran 280 khas bebek Yamaha teman-teman. Dan ini untuk penggunaan yang kurang lebih sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahunan ya. Alhamdulillah tidak ada kebocoran di bagian shock breaker ini teman-teman. Ini untuk first impression saya menggunakan merek Red It GP. Harganya waktu itu saya kurang lebih saya dapatkan sekitar 1.200.000 dan worth it. Saya bilang worth it karena sejauh ini saya puas menggunakan shock Red It GP ini. Nah kemudian untuk gear set, saya menggunakan merek Triple S dengan spesifikasi gear depan saya gunakan 14 mata dan yang belakang saya turunkan dari 41 standarnya Jupiter Z1 saya turunkan ke 39. Jadi depan 14, belakang 39 seperti itu. Nah, karena untuk gear set bawaan Jupiter Z1 kemarin itu menurut saya terlalu besar dan cocok untuk di daerah pegunungan. Nah, kurang cocok untuk daerah-daerah yang jalanannya itu cenderung banyak lurusan. Depan saya gunakan 14 mata, yang belakang yaitu 39, persis racikan dari Supra 125 Fi. Nah, kemudian untuk knalpot, nah di sini saya menggunakan knalpot dari Vega ZR yang sudah dibobok. Kalau ditanya PNP, sebenarnya tidak PNP ya teman-teman, hanya merubah di bagian leheran. Nah, leheran depan ini saya tetap menggunakan ori bawaan motor Jupiter Z1 saya. Kemudian saya las di bagian ini silencer belakang ini menggunakan knalpot Vega ZR karena diameter lubang dari silencer dan leheran knalpot Jupiter Z1 dan Vega ZR itu tidak sama ya teman-teman, karena sedikit oblaknya lumayan, bukan sedikit. Nah, jadi di sini saya putuskan untuk las paten. Kemudian untuk footstep, nah di sini saya menggunakan footstep no name ya, ini nggak tahu merek apa, tapi di sini saya menggunakan tipe chrome untuk menambah clean look ya teman-teman, biar tidak terlihat hitam karet seperti itu. Nah, kemudian untuk footstep boncenger bagian belakang di sini saya menggunakan punyanya Yamaha Fiction dan PNP teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ban mungkin saya menggunakan ban standar ya teman-teman. Ini merek IRC semua depan belakang, tetapi saya menggunakan IRC ukuran yang saya upgrade teman-teman. Nah, jadi untuk depan itu saya upgrade satu selisih dari standarnya, begitupun yang belakang. Seperti itu teman-teman. Jadi yang depan itu 80/90, yang belakang sekarang 90/90. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk lampu pengereman di sini saya menggunakan lampu LED running. Di sini saya dapatkan di Shopee waktu itu 3 tahunan yang lalu dengan harga 150 ribuan teman-teman. Waktu itu masih lumayan mahal ya teman-teman. Nah, untuk kondisi lampu LED-nya ini sudah ada beberapa LED yang sudah mati teman-teman, tapi menurut saya ini wajar karena pemakaian sudah lama. Nah, kemudian banyak yang tanya lagi bagian spakbor belakang ini. Di sini saya pasangkan lampu sen yang terpisah dari cover stop lamp. Nah, di sini saya terinspirasi dari Yamaha Legenda 115 Fi atau di Indonesia disebut Jupiter Z1 ini teman-teman. Nah, di Malaysia ini untuk lampu sennya memang terpisah dari lampu stop lamp yang terintegrasikan di spakbor belakang. Nah, di situ saya terinspirasi dari Yamaha Legenda Fi 115 dari Malaysia. Untuk lampu sennya ini saya gunakan aftermarket ya teman-teman. Kemudian saya upgrade ke lampu LED dan saya upgrade juga flashernya. Jadi seperti itu. Kemudian saya juga memasang mata kucing yang sejauh ini aman, tidak ada warna yang pudar. Kemarin banyak teman-teman yang mengeluhkan membeli mata kucing ini, warnanya itu dari yang semula oranye pudar
menjadi kuning keputihan. Alhamdulillah punya saya ini masih aman karena saya waktu itu beli yang sedikit mahal teman-teman dari pasaran-pasaran yang ada di marketplace. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian untuk di sektor mesin, untuk mesinnya ini motor Jupiter Z1 saya ini sudah 125 cc, tapi menurut saya kurang maksimal karena hanya ini ya teman-teman, untuk bagian klep maupun noken as itu tidak saya upgrade. Alhasil menurut saya motor masih sama aja dan hanya ya kurang maksimal lah, karena kemarin untuk pistonnya saya menggunakan piston vario yang kode KVB atau vario karbu ya teman-teman. Nah di situ untuk kondisi pistonnya itu sedikit jenong. Nah dimaksudkan untuk menambah kompresi dari motor Jupiter Z1 saya. Nah untuk pemakaian dari piston vario 110 yang karbu ini sejauh ini masih aman, tidak ada kendala di motor Jupiter Z1 saya. Bahkan cenderung mesin lebih adem karena posisi atau bentuk pistonnya lebih besar daripada dinding pistonnya, maksud saya lebih besar daripada piston bawaan Jupiter Z1 teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk bagian kopling saya sudah upgrade full set kopling yang semula hanya plat matahari, hanya 2 lembar. Untuk kopling bawaan motor Jupiter Z1 saya ini sudah saya upgrade menggunakan kopling dari Yamaha Pegaforce FI. Nah, untuk Yamaha Pegaforce FI buat teman-teman yang belum tahu, dia itu sudah menggunakan atau menganut model PIR 4, yakni sama dengan motor-motor Yamaha pada keluaran yang lama teman-teman. Nah, alhasil kopling lebih responsif dan meminimalisir kopling slip. Jadi untuk buat teman-teman yang ragu mau upgrade, silakan saja upgrade langsung PNP ya teman-teman, tidak ada perubahan. Untuk mangkok gandanya dan kames ganda masih bisa dipakai untuk motor Jupiter Z1 yang lama. Kalian hanya perlu membeli house coupling beserta perintilan-perintilannya. Nah kelupaan tadi belum saya review untuk joknya. Di sini saya sudah memodifikasi model road race harian ya teman-teman. Kenapa saya bilang road race harian? Karena di bagian depannya ini sama seperti motor-motor road race ya teman-teman, sedikit menanjak di area depan ini, jadi bisa kalian lihat semuanya. Untuk model joknya ini lumayan tinggi dari bawaannya. Untuk bahannya saya kurang tahu, kalau tidak salah waktu itu sama tukang joknya itu dikasih bahan matras. Alhasil untuk bentukannya bisa presisi seperti ini dan lebih menyiku, tetapi minusnya sedikit keras ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup segitu saja untuk review dari part-part yang sudah terpasang di motor Jupiter Z1 saya ini. Yang paling terbaru yakni yang sudah saya sebut-sebutkan tadi. Nah buat kalian semuanya yang suka dengan video seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe, serta tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan terkait dengan uploadan video-video saya terkait dengan motor Jupiter Z1 saya ini teman-teman. Oke, saya akhiri, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam saya mereview part-part yang sudah terpasang di motor Jupiter Z1 saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.